Amora, teman yang terkasih, baru saja aku menerima suratmu. Musibah yang melanda umat manusia di negerimu. Kau tanya aku tentang bagaimana mengatasi itu semua. Umumnya manusia menyalahkan Tuhan. Padahal menurutmu ini bencana alam. Alam yang bergeser dari takdirnya menuju takdir yang baru. Kalau boleh bertanya tentang satu hal saja, manakah yang lebih dulu ada? Tuhan atau alam? Kau tak pernah menjawab dalam surat kepadaku tentang pertanyaanku itu. Kalau kau bertanya tentang fenomena alam yang logis, menurut logis atau tidak, itu akal dalam takdir kita sebagai makhluk Tuhan. Selalu kau bertanya tentang alam dan Tuhan, tapi tak pernah menerima jawaban dari apa yang sudah kujawab untukmu. Mengapa? Adakah kebimbangan untukmu? Tak Azazil lahir tentang zat yang tak seumpama apapun itu. Adakah ketakutan dengan pertanyaanmu sendiri? Lalu, untuk apa kau tanyakan itu padaku? Adakah kau tengah memuji aku? Kalau boleh menjelaskan, aku tak pernah meragukan apapun atau bertanya apapun tentang Tuhan. Karena itu bukan soal yang harus diperdebatkan, bukan hal yang harus menghambat aktivitas dan daya hidup kita sebagai makhluk hidup. Menurutku, perlu ulang lagi jawabanku. Tuhan bagiku adalah teman dan Tuhan, meruang musuh jiwa, cintai, mengasihi, mencintai hidup kita, awal hingga akhir hayat di dalam kandung badan. Tercampur cahaya gelap mengganggu, terangnya pelita memberi harapan. Meski kadang aku bimbang pada aksi realitas hidup, menjadi satu detik per detik. Kadang keserakahan menggodaku untuk meraih jalan menuju konflik. Tapi kau tahu apa yang aku lakukan? Aku menulis prosa, puisi, novel, cerpen, drama, dan artikel-artikel sekedar menghindari birahi yang akan membawa luka di dalam jiwaku. Amor, aku tahu kau penuh dengan bencana. Itu ihwal dari inti kebaikan. Kalau memang kau ingin sekali berubah menuju kebaikan yang kau sebut dalam suratmu kepadaku, bagaimana mengenai itu? Lalu, pernah bilang padamu, jadilah inti sejati akal sehatmu. Di sana, awal dari citaran realitas yang akan kau jalani kelak. Kau bertanya lagi dengan panjang lebar, mengapa makhluk hidup harus berinteraksi dengan alam dan lingkungannya? Mengapa tidak alam yang berinteraksi dengan makhluk hidup dan kehidupannya? Pertanyaanmu kadang agak bodoh, tapi jawab juga kan? Ya, itulah kewajaran saling berinteraksi. Sejak saat itu, sejak pertanyaanmu yang terakhir kujawab seperti itu, kau tak pernah lagi bersurat padaku, seperti hilang dalam gaib semesta. Amora, teman yang terkasih, di manakah kamu? Kalau kebetulan kau menyaksikan pertunjukan ini, sebenarnya aku sudah mati. Ya, aku
teman yang selama ini memberikan aku kehidupan lewat kata dan pertanyaan yang kadang melitikiku untuk memberi jawaban. Dengan cara ini, aku mendapat hikmah lewat kata dan tanyamu. Dalam kematianku kini, aku dapat melihat kebenaran hakikat sebagai bekal kekekalan. Kita dapat mengalahkan atau membunuh dengan pisau tembus, meski korban harus jatuh. Mungkin itu yang dinamakan cinta terhadap sesama, membunuh pengkhianatan. Kini, di dalam kematian, aku dapat melihat kebenaran hakikat sebagai bekal kekekalan. Kau tahu, masalah itu selalu kau tanyakan padaku. Lalu kau tahu, kau menginginkan sebuah pengakuan. Siapa yang menentukan hidup dan matinya kreativitas? Atau Tuhan? Kenapa kau katakan saja langsung padaku ketika aku disini? Frontal saja berhadapan denganmu. Tersuram dan tersiar, kau tak punya keberanian mengatakan bahwa kau ingin mengalahkan Tuhan. Teganya kau membohongi aku. Tuhan, yang selama ini kau tanyakan padaku, ternyata kau sebagai Tuhan baru di ruangmu. Kau biadab menuhankan dirimu sendiri di atas kepedihan orang-orang yang kau sebut terkasih, yang kau bangun dengan darah dan air mata. Padahal tipu daya. Ayolah kembali. Wahai kau, makhluk awalan, dengan aku, katakan aku kembali. Katakan apa saja tentangku. Tapi satu soal kau perlu berani melakukan adalah seperti yang kau lakukan, menuhankan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Ya Allah, sudah lama aku tak sebut namamu. Aku rindu. Aku disesatkan. Aku bodoh. Aku dihipnotis oleh